Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia Dr. Sujatmiko. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Arief Suyoko selaku Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Bandar Sri Begawan. Serta selamat sore kami ucapkan untuk seluruh warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sejak 7 Agustus 2021 terjadi lonjakan COVID-19 di Brunei Darussalam. Secara mengejutkan muncul kasus lokal di Brunei, setelah sejak 6 Mei 2020 tidak ada kasus lokal COVID-19 di negeri ini. Munculnya local case ini tentunya sangat mengejutkan kita semua. Setelah Brunei Darussalam tercatat sebagai negara yang terbebas dari COVID-19 selama kurang lebih 400 hari. Menyikapi perkembangan di atas, pemerintah Brunei segera menerapkan aturan pembatasan sebagaimana yang telah dilakukan pada gelombang pertama di tahun 2020. Beberapa langkah yang diterapkan diantaranya adalah penutupan sementara masjid, surau, dan balai ibadah, serta pembatasan aktivitas perkantoran dan perniagaan. Langkah-langkah pengetatan tersebut juga berdampak kepada pekerja kita. Penutupan sejumlah perniagaan berdampak terhadap pekerja migran Indonesia yang akhirnya tidak bekerja. Penutupan beberapa layanan di rumah sakit sudah pasti akan berdampak pada layanan kesehatan pekerja migran Indonesia. Kebijakan pengetatan terbatas atau control measure ini mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Namun, kita juga harus mengantisipasi apabila ternyata hal ini berlangsung lama, apalagi dengan ditemukannya varian baru COVID-19 yaitu varian Delta. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam dalam siaran media sejak 7 Agustus 2021 sampai dengan 5 September 2021, tercatat sebanyak 2.990 kasus baru COVID-19 dengan lonjakan kasus terbanyak terjadi pada 22 Agustus 2021 yang mencapai 314 kasus. Guna mengetahui perkembangan lonjakan kasus COVID-19 gelombang 2 ini di Brunei Darussalam, saat ini kami bergabung dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Dr. Sujatmiko, dan Bapak Arief Suyoko selaku Koordinator Fungsi Protokol Konsuler KBRI Bandar Sri Begawan. Selamat sore Bapak Duta Besar. Bapak Duta Besar, sekiranya ada beberapa pertanyaan yang perlu kami tanyakan juga untuk dijelaskan kepada masyarakat kita di Brunei. Sepanjang perkembangan lonjakan kasus COVID-19 di Brunei Darussalam ini, dari total 2.990 kasus baru, mohon perkenan Bapak Duta Besar untuk memberikan gambaran singkat perkembangannya dan apakah ada WNI yang termasuk di dalamnya. Semenjak tanggal 7 Agustus kemarin, kasus-kasus positif di Brunei ini semakin bertambah. Pada tahun yang lalu, saat COVID ini masuk ke Brunei, sampai dengan tanggal 6 Agustus kemarin, ya, terdapat jumlah kasus total hanya 339 orang. 3 diantaranya wafat atau meninggal, dan 292 orang sembuh. Kita bersyukur waktu itu, kita berdoa waktu itu mudah-mudahan gelombang kedua COVID-19 ataupun varian baru Delta tidak masuk Brunei. Kasus-kasus yang ada pada waktu itu hanyalah kasus-kasus impor. Sayangnya semenjak tanggal 7 Agustus, kasus-kasus positif COVID ini semakin hari semakin bertambah. Sampai hari kemarin, tanggal 5 September, jumlah total kasus COVID di Brunei ini mencapai 3.329 orang. Tentu ini ditambah dengan kasus sejak tahun lalu, ya, sejak tanggal 9 Maret. Dari total kasus 3.329 orang itu, 1.316 telah dinyatakan sembuh. Sehingga apabila dihitung dengan setahun setengah yang lalu, yang jumlahnya 292 orang sembuh, maka total jumlah terkena COVID yang telah sembuh adalah 1.608.
Dan saat ini yang sedang dirawat jumlahnya 1.703 orang. Dan kalau dihitung sampai kemarin tanggal 5 September, yang meninggal dunia dari COVID di Brunei mencapai 12 orang. Ada lagi 6 orang yang meninggal sebetulnya, tetapi ini bukan karena COVID, tetapi karena penyakit yang lain, yang kemudian terkena COVID, maka menjadi komplikasi. Akibat dari banyaknya kasus ini, maka Brunei, tadi betul kata Dara, melakukan langkah-langkah penerapan protokol kesehatan yang semakin ketat untuk menjaga jangan sampai kasus positif ini semakin hari semakin bertambah. Memang kalau kita lihat datanya cukup mengkhawatirkan untuk ukuran Brunei. Setiap hari rata-rata 100 orang, bahkan pernah mencapai angka 300 orang lebih. Untuk karena itu, maka kita wajib untuk terus menjaga protokol kesehatan ini. Tentunya banyak yang bertanya, adakah orang Indonesia yang terjangkit positif COVID? Seperti yang pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, pada periode setahun setengah yang lalu, terdapat 73 orang warga negara kita yang kena positif. Pada waktu itu sebagian besar sudah sembuh. Saya bicara sebelum tanggal 7 Agustus ya. Nah, sampai sekarang ini saya yakin warga kita yang tadinya COVID, ini saya bicara sebelum tanggal 7 Agustus, mestinya sudah sembuh semuanya. Bahwa dari kasus-kasus COVID-19 ini, saya mendata ada beberapa warga negara asing yang terjangkit. Kalau tahun lalu warga negara Indonesia menjadi jumlah yang terbanyak dari warga negara asing yang ada di Brunei, maka semenjak kemarin tanggal 7 Agustus kita menduduki ranking kedua. Ini ranking tidak boleh bangga ya. Warga negara Filipina menjadi yang paling banyak jumlah yang terkena positif. Jumlahnya 263 orang sampai kemarin sore. Warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Brunei tercatat ada 111 orang yang terjangkit positif. Berikutnya warga India ada 45 orang. Kemudian warga Malaysia ada 16 orang. Bangladesh ada 8 orang. Dan yang lain-lain adalah warga negara asing lain yang bekerja di Brunei. Dilihat dari sektor pekerjaan mereka, dari data yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Brunei, 40% dari 111 orang warga negara kita yang terjangkit positif COVID ini mereka bekerja di sektor jasa, terutama di restoran, di kafe-kafe, atau di catering. Apakah mereka juru masak, ataukah staf di bagian dapur, pelayanan, atau juga ada yang barista. Kemudian menyusul di bawahnya adalah mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, terutama amah atau asisten rumah tangga. Ini persentasenya kira-kira 75%. Ya. Kemudian menyusul berikutnya adalah 12% dari mereka ini bekerja di sektor buruh. Ada yang tukang kebun, ada yang di cleaning service, ada yang tukang potong kayu, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak berkenaan dengan jumlah tersebut, apakah dapat disampaikan kondisi mereka saat ini? Kalau ditanyakan bagaimana kondisi mereka sampai hari ini, nah kami ingin menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa sebelum gelombang kedua ini tadi saya katakan ada 73 warga kita yang positif. Dan waktu itu saya bicara sebelum tanggal 7 Agustus tinggal 40 orang yang dirawat. Nah sekarang sudah hampir 1 bulan berlalu, maka saya berasumsikan bahwa warga kita yang terkena positif yang jumlahnya 73 orang pada waktu itu sebelum gelombang kedua, saya asumsikan sudah sembuh semuanya.
Tinggal yang sekarang ini, yang 111 orang ini, kami sedang menunggu kira-kira berapa dari mereka yang telah sembuh. Nah, kami sedang mendata, karena kami tidak mendapatkan akses langsung di mana mereka dirawat. Kami juga tidak mendapatkan langsung nomor HP mereka semuanya. Namun KBRI sedang mendata dari waktu ke waktu untuk mencari tahu sudah berapa orang yang sembuh dan berapa orang yang masih dirawat. Namun dapat saya tegaskan bahwa alhamdulillah di antara mereka yang sakit kena COVID ini tidak ada yang dalam kondisi kritis. Saya kira ini informasi penting yang perlu kita syukuri, dan mari kita doakan mudah-mudahan mereka semua cepat sembuh, dan kita juga doakan mudah-mudahan tidak ada lagi warga negara Indonesia yang ada di Brunei ini yang menyusul terjangkit positif. Terakhir, mohon berkenan Bapak Duta Besar sekiranya ada hal-hal yang hendak disampaikan kepada WNI dan PMI kita di Brunei Darussalam. Tentu saya akan mengulang kembali. Mari kita ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh negara Brunei Darussalam. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, tidak perlu. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendadak untuk bertemu kawan atau teman sekerja, tidak perlu dilakukan. Senantiasa memakai masker, kalau diperlukan double, kalau diperlukan juga menggunakan face shield, ya. Tetap sering mengontrol suhu badan, mencuci tangan dengan sabun, dan terus melakukan langkah-langkah lain. Mengisolasi diri, itu yang penting. Saya yakin apabila kita semuanya menjaga protokol kesehatan dengan baik, kita tetap berolahraga secara rutin, kita memakan yang sehat-sehat, imun kita tingkatkan, saya yakin COVID ini insya Allah tidak bisa ke kita. Tapi semuanya tergantung dari kita, dan kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Saya kira itu yang ada di Brunei. Tetap waspada, jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan di Brunei ini, di Indonesia, saudara-saudara kita di sana, dan di seluruh dunia, COVID ini segera berakhir. Demikian penjelasan saya. Selebihnya nanti Pak Arief akan memberikan data-data lebih rinci lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Duta Besar Dr. Sujatmiko dan Bapak Arief Suyoko selaku Koordinator Fungsi Protokol Konsuler. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan dengan sering cuci tangan. Dan bagi yang belum ikut vaksinasi COVID-19, segeralah mendaftar. Manfaatkan program pemerintah Brunei, yakni vaksinasi kepada seluruh penduduk di Brunei demi menjaga kesehatan kita bersama. Sekian, terima kasih.